Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji milik Allah, Dat yang Maha mengetahui baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Ustazah akan bercerita sebuah kisah yang datangnya dari Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Ali bin Abi Thalib, dan 3 pendeta Yahudi. Bagaimana kisahnya? Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar, beliau pernah kedatangan 3 pendeta Yahudi. Untuk apa mereka menemui Khalifah Umar? Mereka ingin menguji tentang kebenaran Islam. Maka mereka pun berkata, "Wahai Umar, aku akan bertanya kepadamu. Jikalau engkau bisa menjawab pertanyaan kami, maka kami akan masuk Islam. Dan sebaliknya, jikalau engkau tidak bisa menjawab pertanyaan kami, jangan katakan lagi bahwa Islam itu agama yang benar dan Muhammad adalah utusan Allah." Umar pun menjawab, "Baiklah, apa yang kalian tanyakan?" Yang pertama, kapan pintu langit itu akan terkunci dan kapan pintu langit itu akan terbuka? Yang kedua, kuburan apa yang bisa berjalan beserta penghuninya? Yang ketiga, makhluk apa yang bisa memberikan nasihat kepada kaumnya, namun ia bukan golongan jin dan manusia? Yang keempat, sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi, namun ia tidak dilahirkan dari induknya. Anak-anakku semuanya, adakah di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan ini? Lalu bagaimana dengan Umar bin Khattab? Apakah beliau bisa menjawabnya? Ternyata beliau tidak bisa menjawabnya, anak-anak. Namun beliau tidak malu untuk mengakui di hadapan para pendeta. "Wahai pendeta, mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan kalian. Namun saya punya sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib yang akan menjawab pertanyaan kalian. Izinkan saya untuk memanggilnya." "Silahkan," kata pendeta. Ali pun datang memenuhi panggilan Khalifah Umar. Dan Khalifah Umar berkata, "Wahai Ali, tolong bantu saya untuk menjawab pertanyaan dari ketiga pendeta ini." "Baik, wahai Umar," kata Ali. Maka pendeta itu pun mengulangi pertanyaannya. Dan Ali pun menjawab dengan penuh kepercayaan diri dan penuh ketenangan. "Baiklah, wahai pendeta, untuk pertanyaan pertama, kapan pintu langit akan terkunci? Ketika ada kesyirikan. Dan kapan pintu langit akan terbuka? Ketika ada kalimat La ilaha illallah." Untuk pertanyaan kedua, kuburan apa yang bisa berjalan beserta penghuninya? Yaitu kuburannya Nabi Yunus alaihissalam. Beliau pernah tertelan oleh ikan paus karena beliau kurang sabar dalam menghadapi umatnya yang tidak beriman kepada Allah. Ia pun meninggalkan begitu saja umatnya tanpa seizin Allah, dan Allah pun menegur Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun tertelan oleh ikan paus. Beliau terombang-ambing dalam ikan paus, mengarungi 7 samudra hingga 40 hari. Nabi Yunus pun menyesal. Ia pun berzikir dan mohon ampun kepada Allah. Dan kisah ini pun diabadikan di dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 143. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, yang bisa memberikan nasihat tapi bukan golongan jin dan manusia, yaitu semut. Ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan masuki lembah semut, ada seekor semut memberi kode kepada kaumnya, "Wahai kaumku, segeralah kalian untuk masuk ke dalam lubang-lubang. Jikalau tidak, kita akan terinjak oleh pasukan Sulaiman." Itulah semut yang bisa memberikan nasihat kepada kaumnya, namun dia bukan golongan jin dan manusia. Yang keempat, 5 makhluk Allah yang tidak terlahir dari induknya. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, istrinya Ibu Hawa. Yang ketiga, onta Nabi Soleh.
yang keluar dari batu. Yang keempat yaitu ular Nabi Musa yang keluar dari tongkatnya. Yang kelima, kambing sebagai pengganti Nabi Ismail ketika akan disembelih. Setelah mendengarkan jawaban Ali bin Abi Thalib yang begitu meyakinkan, maka di antara kedua pendeta itu mengakui kecerdasan Ali, dan ia pun berkata, "Wahai Ali, mulai hari ini aku mengakui bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Namun ada satu pendeta yang belum masuk Islam. Ia pun berkata, "Wahai Ali, mungkin dua temanku terpengaruh oleh jawabanmu, namun aku tidak. Aku tidak akan bisa masuk Islam jikalau engkau belum bercerita kepadaku tentang Ashabul Kahfi, yaitu para pemuda yang bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Ceritakan secara detail." Maka Ali pun menjawab, "Baiklah, benarkan dulu duduk kalian." Akhirnya mereka duduk dengan tenang. Ali pun bercerita. Pertanyaan demi pertanyaan Ali jawab dengan jelas. Dan akhirnya pendeta itu pun mengaku kalah, menyerah, dan akhirnya masuk Islam. Dari cerita ini anak-anak kita bisa mengambil pelajaran. Satu, bahwasannya orang yang beriman dan berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sebagaimana Ali bisa menundukkan pemikiran para pendeta. Yang kedua, ilmu pengetahuan bukan untuk dibangga-banggakan atau bukan untuk kesombongan. Melainkan ilmu itu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan kepada orang lain. Khalifah Umar pun tidak malu mengakui di hadapan para pendeta kalau beliau tidak bisa menjawab pertanyaan. Bukan berarti Khalifah Umar bukan orang yang cerdas, akan tetapi beliau mempunyai kecerdasan di bidang yang lainnya. Allah pun berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Jadi anak-anak, orang yang berilmu tanpa iman, maka ia akan berbuat maksiat. Dan sebaliknya, orang yang beriman tanpa ilmu, ia akan tersesat. Mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.